saiki. Kena ben iman diridani Allah. Bayangno kowe dadi makhluk pertama sing digawe Allah. Engko imanem terus ketolak. Mergo setiap Allah berargumentasi iku mesti bangga dengan sifat dzate sing ansaaha awalamarno. Ansaaha awalamar. Sing menciptakan kawitan. Misalnya sampai saya kita bedhei. Jawab ya kan cita. Nah ana wong wedok wayu sing mari ke syahwat iku mergo buka aurat apa mergo wong wedok iku wayu. Saya jawab. Jawab ke cita. Ora keliru ora apa wong santri yo. Enggak jawab. Kan misalnya gini, orang Jogja ya atau orang Solo atau orang mana saja, wayu. Terus misalnya buka auratnya, terus Ruhin sahabat macam wes hiper misalnya, terus takut, kan kok sahabat, nanti gus, mau aurat di learning dalan-dalan pulau ya sahabat. Berarti kayak mari sahabat, mereka buka aurat. Oke, dalam banyak hal bisa dibenarkan. Saiki wong wedok sing Ruhin sahabat mau tak kelambeni, tak celana. Wong Afrika, sing paling ayu sak negara Afrika. Yang tercantik takon nuduh ngarep Ruhin. Kira-kira Melayu ta sahabat? Melayu. Padahal dia pemenang Miss di Afrika. Karena Allah mendesain seleranya lelaki Jawa itu tidak bisa mencintai cantik ala Afrika. Orang Afrika rawong Jawa sing jare paling ayu. Orang Afrika cempeh koyo kapur putih kabeh. Tapi kowe rawong Afrika paling ayu kok koyo areng kok. Sehingga kalau kita melihat TV, Miss Afrika diperkosa, cara aku, aku yang Melayu kok. Aku ditawani ora gelem kok mati. Artinya apa coba? Sekarang yang menjadikan kamu syahwat itu kita tidak tahu. Cuma pantesnya ngomong, aku syahwat mergo wedok buka aurat. Sebetulnya tidak juga. Coba orang Afrika buka aurat ning ngarep, yang paling cantik menurut orang Afrika. Ke syahwat orang. Karena kamu tidak didesain begitu oleh Allah awal amarah. Kita tidak didesain untuk syahwat sama orang apa? Afrika. Orang Afrika juga gak didesain untuk sahabat sama orang Jawa. Itu disebut ansaaha. Semuanya kalau desainnya ndak ya ndak. Nah termasuk kita ini gak didesain Allah untuk memahami omongannya hewan. Sehingga kita ndak paham. Coba kalau Nabi Sulaiman dia didesain Allah untuk memahami omongannya hewan. Sehingga bisa paham. Lah gara-gara kira paham terus nganggep kewan ora iso omong, ora iso berpikir. Jadi kan berarti kamu pakai ukuran kamu sendiri. Paham sih kalau maksudnya? Nah, ini kelirunya kita. Makanya iman yang benar adalah iman sing eling ansaaha awal. Nah, itu penting, tanggi iman penting. Sehingga kita ada janggal kalau ada kejadian apa saja. Terus kedua misalnya begini. Kamu keyakinan kamu nanti di akhirat bisa melihat Allah enggak? Semua ahli sunnah sepakat nanti di akhirat itu bisa melihat. Di akhirat ya. Terus orang-orang yang anti ahli sunnah berpikir begini, Nabi Musa saja yang Nabi zaman di dunia tidak bisa melihat. Dan Allah ngendikan, arini angzur ilaika qolalan taroni. Kamu nggak bisa melihat saya. Nak jari ahli tafsir sing ahli sunnah nak ngenyek Mu'tazilah gitu. Bocah kok goblok ngono. Mu'tazilah iku jahil. Orang goblok benar. Allah menghentikan ini. Rumah tak berada di situ. Lantaroni kamu tidak bisa melihat saya. Jadi yang nggak bisa melihat tuh kamu. Allah ora kok ngendikan lan uro, saya ini tidak bisa dilihat. Kalau Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat, maka Allah punya zat yang memang nggak bisa di. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat, ini ada unsur di kamu yang menjadikan kamu tidak bisa melihat. Unsur itu adalah kamu di dunia itu profan, fanin, bisa rusak, profan, tidak abadi. Sementara setelah nanti di akhirat manusia itu didesain abadi. Karena desain manusia di akhirat didesain abadi, maka punya kemampuan melihat zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia di dunia itu didesain nggak abadi, didesain siap rusak, makanya hancur. Makanya dites, ngene sa Musa, kowe ora usah ben ro aku tes wae. Gunung sing kuwate ngono. Iku mbok delok. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Bareng gunung lagi ape tajaline pangeran hancur. Wong gunung kuwate ngono wae ape tajal iku hancur kok kowe. Subhanallah Musa nopo? Sorry. Masalahnya semua yang di dunia ini masih di dunia didesain profan. Halak, potensi rusak. Sementara kalau kamu di surga, desainnya dirubah, didesain abadi. Makanya Allah ngendikan lantaroni kamu tidak bisa melihat saya. Orang kok Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat.
Wah itu jelimet sekali ilmu usul fikih. Makanya banyak yang nggak bisa. Dan yang nggak bisa itu normal. Makanya saya berkali-kali orang bodoh itu harus dilem. Ilmu itu angel. Sing ngindari barang angel berarti capin. Berarti wong bodoh itu pinter. Jadi kena tak warai carane ngelem wong bodoh. Ilmu itu angel. Sing ngindari barang angel berarti wong pinter. Berarti wong bodoh itu pinter. Mergo menghindar dari barang angel. Makanya kenapa saya husnudzon sama sampean itu orang pinter. Karena menghindari sesuatu yang apa? Angel. Kayak wong menek jambean lho, Mas. Jare sing delok kan. Ah, njupuk kaos sak direwangi blepotan, wong kok gobloke ngono. Wong angel atok tuku ning toko. Dan semua yang nonton merasa pinter karena ada ikut mergo menek jambean iku. Berarti gak dari barang angel iku. Saya yakin yang ngaji di sini semua ngerti kok. Ilmu tafsir wae. Terus kamu menghindari barang angel. Berarti pinter. Keyakinan kula sampean niku pinter. Kula baleni malih. Dadi kula suwun nak sampean kepen imane diridani Allah niku eling-eling nak Allah sing ansaha awal. Lane Nabi Muhammad ku banggane pol ambek teori kan masyhur. Nabi nate ngendikan santai-santai ngendikan, "Cung ra ono penyakit menular." Singkat cerita orang Yahudi itu kan ingin mempermalukan Nabi salah teori. Singkat cerita ada beberapa orang, ya ada orang Bedui, orang Yahudi, tentu yang paling berkepentingan Yahudi. Ono unta waras dijejero unta budiken. Sing waras melok napa? Budiken. Nabi pun kadung ngendikan ora ono penyakit menular. Akhirnya Kanjeng Nabi diceluk, "Ya Muhammad, kata kamu ndak ada penyakit menular. Ini unta waras tak jejero sing budiken kok melok." Tapi Nabi pinter. Sing bakas unta kedua sapa? Lho, iki budiken ketularan di, ketularan niki Mat Muhammad umum Yahudi. Lah iki ketularan sopo? Asli. Sebetulnya Pak, iya ketika dikatakan menular kan yang kedua ketiga Nabi takokane, "Yo iku ketularan iki." Lah yo jaremu ora ana penyakit menular, berarti teorimu salah. Lah iki ketularan sopo? Sing disebut Nabi unta pertama sing napa? Budiken. Makanya kalau kamu mengatakan unta mesti lahir kok unta, manusia kok manusia, lah Adam lahir kok sopo? Kok lemah kan? Makanya kon eling ansaaha awalan. Misalnya ono hadis kok gak ono penyakit menular. Bukannya Nabi ingkar ilmu medis ada beberapa yang enggak. Tapi Nabi tahu piye-piye awale kabeh kok Allah. Misalnya kayak menular kok iki. Lah yang pertama mesti asli sangka Allah. Lane Nabi takok, "Lah iki ketularan konti, kok iki Mat, kok iki. Lah iki ketularan sopo?" Asli Mat. Lah iya maksudku sing iki. Wah, wis. Lah itu disebut ansaaha awalan. Kula suwun wae dilatih sampai sampean duwe iman sing diridani napa. Misalnya ngeten iki contoh koyo kowe mati kan yo ora roh, dadi lemah macam-macam. Terus tangiku piye? Paling gak kita seling meneh. Ya aku zaman mani yo ora roh carane dadi manusa. Nyatane saiki dadi. Artinya ketika kita dengan otak normal ditakoki mani iki iso dadi manusa ta ora? Kita pun mengatakan tidak mungkin mani kok dadi manusa. Artinya kita tidak mengatakan teorinya kita pun tidak bisa ini menjadikan manusia. Nyatane dadi manusa mlete, iso utang, iso bulet macam-macam ramene dunya. Terus sekarang kita jadi lemah lagi, jadi turun. Ya kita ingat dulu ketika kita jadi manusia rupa-rupanya Nabi Adam, ya kok lemah. Nyatane iso dadi Nabi Adam berhabitat berpopulasi miliatan manusia. Lah saiki jadi lemah meneh, kenapa Allah tidak bisa zaman Nabi Adam ya kok lemah. Lagi-lagi yang menyelamatkan iman adalah ingat ansaaha awal amar. Produk awal yang produk Allah sing awal. Gitu. Dilatih terus. Kok eling di zaman apa? Awal. Lainnya Allah sering mengungkapkan apa? Ansaaha apa? Awal. Pun terus dilatih nganti imane sampean iman sing an ilmi. Nak sudah iman dari ilmu itu baru iman sing sesuai ayat Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman sing karena fa'lam, karena tahu, bukan karena jumlahe. Maca la ilaha sing 1000, ganjarane ngene nak 2000 sak bangune paket. Jumlah-jumlahan. Ya nek ana wong sing wiridan ngono ya keben, tapi kita ahlul ilm gak urusan dengan itu. Maksudnya ya ora nentang tapi tidak urusan kita, yang penting itu kualitas pahamnya bukan apa? Jumlahnya. Karena tentang la ilaha illallah wong ngetikan fa'lam, kamu harus tahu betul kalau faktor di alam raya ini la ilaha illallah. Mulane alaiha nahya
Wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats. Kita hidup ya karena kekuatan Allah. Nanti kita mati pun karena kekuatan Allah. Kita bisa bangkit lagi juga karena kekuatan orang kok jumlahe. Tapi nak kowe melok toreko yang gurumu mensalahkan jumlah yo melok wae. Tapi nak pas ngaji aku yo melok ilmune. Kan malah di ilmu loro. Tapi aja separuh-separuh ilmune yo ora paham, toreko yo ora paham. Wah, yo kasus. Makanya enggak ada orang semulia ahlul ilm karena ahlul ilmi itu syahadatuhum dibandingkan atau nomor 3 kan dari syahadanya Allah dan malaikat. Itu mau ahlul ilm. Pertama Allah syahida bi nafsi. Syahida wa annahu la ilaha illa huwa. Jelas normal kan Allah bersyahadat. Wal malaikatu. Nomor 3 napa? Wa ulul ilmi. Enggak ada di Quran wa ulul ibadah. Karena orang ibadah itu paling salat. Bersalat wiridan, jumlahe piro, bari kuwe sango mulai mangan, wis ngono-ngono. Itu mungkin dia soleh ahlul jannah, tapi enggak menolong hujahnya Allah. Enggak menolong. Tapi kalau ahlul ilm menolong hujahnya Allah, misalnya orang enggak percaya, wis dadi lemah kok tangi meneh. Loh sekarang manusia yang miliaran ini asalnya siapa coba? Adam. Dan Adam di hari apa coba? Lemah. Artinya Allah membuktikan bahwa dari lemah bisa jadi sekian miliar orang. Dan itu kita saksikan sekarang. Kenapa nanti enggak puasa? Wong Allah tambah suwe dadi pangeran kan tambah pengalaman mesti. Lah yo zaman dhisik pangerane siso gawe lemah dadi Nabi Adam. Terus dadi miliatan. Coba sampean saiki pikir. Nabi Adam berarti di punggungnya itu ada gen miliatan orang yang dipersiapkan ila yaumil. Nabi Adam kan master, berarti di punggungnya Adam ini ada sperma orang mulai Nabi Adam ila yaumil. Gampang gak ya nitipno sperma di satu orang untuk calon cadangan ila yaumil. Itu bisa terus dadi wong sing kriting, sing bulet, sing bangir, sing boling. Wah, lho gawe manusa. Iku wae iso. Yo saiki wujud kita saksikan. Kemudian pangeran wis dadi pangeran suwi bareng kowe dadi lemah neh kowe ndarani pangeran saiki ra iso. Lah kok aneh. Tambah pengalaman kok barani tambah. Lah ini pentingnya ahlul ilm. Syahadahnya ahlul ilm menopang agama Islam. Mulane Allah ngelem ahlul ilm sampai wa ulul ilm. Jadi syahadatu wa syahadatul malaikah ketiga syahadatu ulil ilm. Jadi syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam fil qist. Lari dawuh Imam Syafi'i, dawuh ulama ilam takun al ulama wa auliya alillah fama ala wajil ardi min wali. Nah ulama sebagai prawali ning donya wis ora ono napa. Saiki wong awam kan seneng darani wali sing keramat. Ki donga rono dhuwitmu akeh wali. Ana wong keramat iso nebak isine atimu wali. Jadi bapak nang nyek wali, wali dak meletes. Padha wali ra akun, bapak dia nak biyen. Lah iya ndekne apal 3 ayat, jus 30 era nanya dadi wali. Mosok jeng 30 jus gak wali, aneh-aneh wong-wong. Dia bapak kula senengane guyon. Tapi cara kula ge ono bener. Sekarang misalnya saya terkenal wali. Misalnya saya ada alim seperti ini, terkenal wali. Paling kalau saya terkenal wali itu kan ono wong kultus ya. Misalnya Rukin kultus salam templek 200.000, Mustafa kultus salam templek 200.000. Yang untung itu saya. Terus juga ya apik juga yang terkenal wali. Oke, itu mungkin bagus. Tapi untungnya bagi Islam apa? Beda kalau ulama. Dia ngajarkan ini najis, ini suci, ini halal, ini haram. Sholat Jum'ah yang sah itu begini, yang enggak sah begini. Tawaf yang sah begini. Itu tatanan Islam menjadi tertata. Lha wong manfaate ngono kanggo aku pali. Sing kowe yo donga mandi mbok anggap pali. Wong kok egois ngono. Berarti kowe kan nak sing untungno kowe mbok anggap pali, sing ora untungno kowe. Wong ulama itu malah nguntungno mlakune Islam mergo nerangno halal haram pucuk goblok ngono. Ora rido dunia akhirat, yakin bener itu bahaya bagi Islam. Enggak apa-apa, kamu walikan orang siapa saja enggak apa-apa, enggak masalah bagi saya. Tapi jogeman kayak gak malahno ulama. Ulama sing ngajari tawaf sing sah dimulai kok Hajar Aswad, mutere ping 7. Nak kowe keliru ning awale Hajar Aswad milih mundur ben aman, ben jelas ning Hajar syaratnya kudu duwe wudu, ora oleh nganggo pakaian berjahit. Sing nerangno detail ora mbok anggap wali, mbok anggap wali mergo ana mbah terkenal wali mbok suwani mbah dong ana kaji yo cung, terus kowe dikujuk duwe dhuwit saji. Sing wali ku. Sing nerangno rocos sam. Yo apa-apa wong ku barani wali ra apa-apa, tapi sing wong alim ku arani wali. Tapi kula lah barani wali ora seneng. Mesti ngarani kuwe wae. Tapi kula yakin, enu yakin.
Ora ana ulama sing gak wali. Kula ora darani kula, kabeh ulama mesti wali. Asal ulama tenan. Waras maksudnya. Mergo tadi wong ku cek ya wong cek goblok. Kalau bapak saya dalam itu marah besar.